Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Rahayu dari jurusan Pendidikan Sosiologi. Di sini saya siap untuk mengikuti PLP tahap 3, yaitu membuat video pembelajaran. Oke, baik. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait interaksi sosial. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas terkait lembaga sosial. Nah, sebelum ke inti materi, dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa sering melihat aktivitas yang dilakukan oleh manusia ataupun kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pergi ke sekolah, kemudian ada yang bekerja, terus ada yang pergi ke sawah dari pagi sampai sore, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia, pasti memiliki tujuan masing-masing. Nah, tetapi inti dalam tujuan tersebut yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, pasti mereka membutuhkan manusia lain. Maka dari itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena manusia ini memiliki naluri dasar untuk selalu berkomunikasi dan untuk memenuhi kehidupannya. Untuk memenuhi kehidupan dasar manusia, maka diperlukan suatu norma untuk mengatur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan norma ini, kita dapat mengetahui perbuatan mana yang salah dan yang benar. Dalam setiap norma yang mengatur untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat yang bersifat khusus disebut dengan lembaga sosial. Nah, jadi apa sih lembaga sosial itu? Lembaga sosial adalah wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur masyarakat. Atau, lembaga sosial ini jenis lembaga yang mengatur dalam melaksanakan hubungan antar manusia ketika menjalani kehidupan berwarga agar memperoleh keteraturan hidup. Selanjutnya, ada proses pertumbuhan lembaga sosial. Yang pertama, secara tidak langsung. Lembaga sosial lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, yang kedua, secara terencana. Di sini, lembaga sosial lahir secara terencana yang matang oleh seorang kelompok atau seorang individu yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Selanjutnya, karakteristik lembaga sosial, yaitu memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib dan tradisi, kemudian usianya lebih lama, terus memiliki alat kelengkapan, lalu memiliki ideologi, dan yang terakhir memiliki tingkat daya tahan. Nah, sudah jelas kan karakteristik dari lembaga sosial itu sendiri? Lalu, ada fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama, fungsi manifest atau nyata, dan yang kedua, ada fungsi yang tidak nyata atau disebut dengan fungsi laten. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama, fungsi manifest atau nyata, yaitu fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan orang banyak. Sedangkan fungsi yang tidak nyata atau fungsi laten ini fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Atau fungsi laten ini fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi keberadaannya tetap ada. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama ada lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini salah satu wadah sosialisasi nilai-nilai yang ideal di masyarakat. Yang ketiga yaitu lembaga politik. Lembaga politik ini adalah keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Yang keempat ada lembaga ekonomi.
Lembaga ekonomi ini lembaga yang berfungsi mengatur pembagian kerja dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada lembaga agama. Lembaga agama ini yaitu institusi yang penting untuk mengatur kehidupan manusia. Baik, itulah pemaparan materi terkait lembaga sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.